semuanya, kembali lagi bersama saya Sabita di Atop Podcast alias Active Private Talk. Yang mana narasumber dari podcast kita ini merupakan alumni dari Politeknik Parita Kaitado. Pada kesempatan kali ini kita menuju Dika, Mito Rambada yang merupakan alumni dari ADH tahun 1995 yang sekarang menjabat sebagai direktur utama di Smeko Indonesia. Lama berlama-lama, mari kita kuruit gimana skemanya Kawito Mitsatu Festival Karaya. Halo Pak Wintor. Nah, di kesempatan kali ini sebelum kita mulai ke pembahasan yang lebih dalam nih Pak, aku mau ngasih beberapa pertanyaan singkat untuk kakak yang mohon dijawab dengan cepat ya. Oke, yang pertama, online or offline? Online. Feeling or data? Data. Inovasi terus atau tetap stabil? Inovasi. Inovasi, oke. Kolaborasi atau kompetisi? Kolaborasi. Fokus atau ekspansi? Fokus. Kualitas or kuantitas? Quantity. Agak susah ya jawabnya. Ya nggak susah. Instagram or website? Nggak bisa dua-duanya ya? Bisa, boleh. Website. Oke, modal pribadi atau nyari investor? Pribadi. Kerja keras atau kerja pintar? Smart. Smart, oke. Gagal cepat atau sukses pelan-pelan? Nggak lah, sukses cepatnya. Jadi gimana nih? Tengah-tengah ya? Nggak ada sukses secepatnya, gagalnya nggak usah. Oke. Leader or manager? Leader. Risiko gede atau slow but sure? Resiko gede. Oke. UMKM lokal atau pasar global? Ini maksudnya apa nih? Ini lebih semangat kenalin Atau produknya? untuk produknya. UMKM lokal harus bisa mengglobal. Jadi tetap dua-duanya, kami tampuk dua-duanya. Oke. Teknologi atau tradisi? Technology. Naikin penjualan atau jaga kualitas? Sales. Oke, kemudian influencer marketing atau cara lama? Nggak dua-duanya. Nggak dua-duanya ya? Oke, nanti kita bakal kulik-kulik ya gimana nih kalau misalnya nggak dua-duanya. Kerja tim atau solo? Kalau ada timnya, kerja tim. Tapi bukan berarti solo nggak bisa mengalahkan kerja tim. Oke, berarti fleksibel ya bisa dua-duanya. Ya. Pengusaha atau profesional? Enakan profesional mungkin ya. Tapi pengusaha juga oke. Iya, seru juga ya. Target jangka pendek atau jangka panjang? Pendek. Pendek. Yang terakhir, join komunitas bisnis atau build sendiri? Build sendiri dan jadi leader. Oke, karena tadi kakak jawabnya jadi leader ya. Oke. Terima kasih Kak Winter udah ngejawab 20 pertanyaan aku. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam lagi nih. Kita bakal kulik-kulik gimana sih ceritanya Kak Winter bisa ada di posisi sekarang. Nah, boleh dong diceritain Kak, gimana sih perjalanan karir Kak Winter ini sehingga mencapai posisi sekarang? Dan mungkin ada pengalaman atau momen berkesan apa yang bikin kakak terdorong sampai kayak di titik ini gitu Kak? Ya tentu saja semuanya udah garis tangan ya. Tetapi salah satu hal yang saya pelajari dari apa yang sudah terjadi di saya adalah bergaul itu harus sama siapa aja. Latar belakang saya adalah ADH perhotelan. Tetapi dari tahun 2002 saya ngajar di kampus, 2008 karena saya ngajarnya marketing. Ya. Karena saya ngajarnya marketing dari tahun 2008 saya mulai sadar kalau marketing itu bergeser ke digital. Jadi saya jualan. Karena saya PNS, gajinya kecil. Nggak cukup kan? Ya. Jadi saya jualan. Ya. Saya jualan. Gimana caranya jualan tapi nggak mengganggu ngajar, nggak mengganggu PNS-nya? Jualannya malam. Caranya gimana? Jualan online. Marketnya luar negeri, nggak boleh market dalam negeri. Jadi jualannya malam. Jadi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 saya jualan online. Marketnya kebanyakan dari luar. Mix sih sebetulnya dari tahun 2014 sudah mulai market lokal. Dan itu sangat membantu ya kalau dibilang achievement yang saya capai sekarang ini. Karena per tahun 2021 kemudian saya diminta untuk membantu di Smesco mendigitalisasi UMKM. Karena pada saat pandemi dulu narasi besarnya menyelamatkan UMKM adalah bagaimana UMKM ini bisa terdigitalisasi. Gitu. Jadi bergaul itu penting. Jangan cuman kita berada echo chambering di tempat kita sendiri. Saya ditarik ke Smesco bukan karena keahlian saya di bidang perhotelan mungkin, tapi karena saya tahu digitalisasi, saya tahu jualan. Itu penting. Berarti dulu tuh ngajar sambil jualan gitu. Jualan. Double job gitu ya Kak? Saya nggak bilang berbisnis ya, karena saya jualan, saya dagang.
Oke. Saya solo karir. Saya nggak punya karyawan banyak. Karyawan saya di India dan di Filipina pada saat itu. Sesedikit mungkin karyawannya, tetapi omsetnya segede mungkin. Itu keren sih Kak. Gitu. Kemudian Kakak ini kan merupakan alumni dari Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Sekolah Iya. pariwisata Bandung. Oh ya, dulu zamannya masih Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung ya. Nah mungkin gimana sih pengalaman pembelajaran di kampus itu yang mendorong Kakak bisa beradaptasi dan terus berinovasi sampai sekarang? Kampus kita ini kan vokasi. Ya, Oke. betul. Jadi yang diajarkan ke kita adalah skill. Ya. Tetapi setelah saya bekerja sebetulnya yang paling utamanya menurut saya itu bukan skill ya, tapi attitude. Attitude itu menjadi hal yang pertama ketika kita berhubungan dengan orang, bersosialisasi dengan teman sekerja, termasuk dengan bos. Yang bikin kita naik jabatan gitu, menurut saya justru 80% lebih di attitude bukan di skill. Skill oke ya gitu, skill oke. Tetapi kalau attitude kita nggak baik, kita nggak akan kemana-mana. Jadi selama 4 tahun saya di kampus, yang pertama kali saya belajar dan masih saya terapkan sampai dengan saat ini adalah bagaimana menerapkan attitude, disiplin, ya kan? Iya, Disiplin kan, bolos ini sekarang dapat SP, dan itu masih iya benar. makan kalau di Nusantara harus habis, ya kan? Betul. Kalau nggak habis anak kitchen tuh marah tuh, ya kan? Kayak sekarang saya makan cepet habis, gitu. Kemudian punctual, itu tuh penting juga. Nah itu masih ada sampai dengan saat ini. Bagaimana kita bersosialisasi. Dan ya attitude aja. Kita orang hospitality, kelebihan kita itu attitude. Iya setuju sih, karena kemarin juga aku baru banget ngobrol-ngobrol mentoring sama Kating yang semester 5. Dan dia tuh sempat cerita kayak ya namanya di kampus kita kampus vokasi, apalagi hospitality gitu, kita bener-bener mengutamakan attitude gitu, kayak mau kamu sebagus apapun kalau attitude-nya kurang ya udah gitu kan nggak. Dan itu yang nggak dipunyai di kampus lain. Iya setuju, itu masih terjaga ya kan. Iya, benar. Bahasanya tuh NHDNA. Oh gitu. Iya kalau sekarang ya disebutnya NHDNA. Sigma. Bahasa Gen Z. Saya kan sih. Oke, kalau di Smesco ini sendiri kan fokus ke pengembangan UMKM ya Kak. Nah mungkin boleh diceritain strategi atau pendekatan utama apa yang menurut Kakak paling efektif untuk memajukan UMKM di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan global? UMKM kita itu jumlahnya banyak. Iya banyak banget sih. Ada 64 juta yang terregister. Sementara Smesco di bawah Kementerian Koperasi. Kementerian UMKM sekarang itu adalah kementerian yang tidak begitu besar. Anggaran kami juga nggak begitu besar. Gitu. Tetapi kita mesti ngurusin 64 juta UMKM di seluruh Indonesia. Bagaimana caranya agar 64 juta ini naik kelas? Nggak semuanya di mikro. Permasalahannya begini. Struktur UMKM di negara kita itu bentuknya segitiga seperti ini. Jadi mikronya banyak. Mikro ini kalau berdasarkan aturan mikro itu yang omsetnya di bawah 2 miliar setahun. Oke. Cuman mereka itu produknya subsisten. Yang dia pikirin adalah bagaimana saya makan besok. Jadi kalau sebelah jualan cilok, dia ikutan jualan cilok. Sebelah kanan ternyata laku jualan bakso, dia ikutan jualan bakso. Temennya jadi reseller jilbab, dia ikutan jadi reseller jilbab. Iya banyak yang kayak gitu ya. Banyak yang kayak gitu kan. Nah yang seperti itu sulit kami bina. Karena apa? Produknya berubah-ubah. Gimana caranya kita bisa membina dagang bakso dan reseller jilbab pada saat yang bersamaan kan susah. Iya. Ya kan? Dan teman-teman mikro ini rata-rata nggak bankable. Jadi nggak bisa masuk bank. Dan nggak investable juga. Karena dia pembukuannya masih bareng sama pembukuan keluarga. Anaknya perlu duit, dikasih dari duit bisnisnya. Yang kayak gitu. Ya karena manajemennya belum teratur. Manajemennya masih berada di dalam, masih bercampur lah. Nah, itu banyak banget di kita, itu banyak banget. Ada sekitar 96% dari total usaha kita itu rata-rata seperti itu. Hampir semua berarti ya Kak? Hampir semua seperti itu. Nah makanya yang ini bagaimana caranya kita bantu di pembiayaan, bagaimana caranya kita bantu di packaging. Terutama kalau yang berhubungan dengan pariwisata, oleh-oleh. Iya benar sih, karena semua daerah pasti ada Oleh-oleh sendiri. Kementerian Koperasi dan UKM itu kita punya 18 kalau nggak salah rumah kemasan di beberapa daerah. Yang kita ingin merubah mindset oleh-oleh. Kalau selama ini kan kita mindset oleh-oleh itu ya kita kita bawa oleh-oleh dari mana gitu, kemudian kita kasih ke orang. Harusnya oleh-oleh itu jadi gift. Kalau kamu pernah ke Jepang, di bandaranya itu oleh-oleh banyak banget dan packagingnya keren-keren.
Sampai kita lupa ini sebetulnya isinya apa sih, nggak matter juga isinya apa. Ya padahal isinya cuma gitu doang, tapi packagingnya tuh menarik banget ya. Menarik, warna-warni dan segala macam. Nah kita lupa, terkadang kita push oleh-oleh tapi packagingnya biasa-biasa gitu. Nah berawal dari situ sebetulnya mikro kita yang terlalu besar, makanya kita berusaha naikkan yang mikro ke kecil, kecil ke menengah. Nah tapi negara kita ini sebetulnya sedang sangat membutuhkan teman-teman yang menengah. Kenapa tuh Kak? Karena sekarang ini yang middle class yang di tengah-tengah ini banyak yang turun nih. Karena kondisi ekonomi, karena perang dunia dan segala macamnya kan. Ini banyak yang turun. Ketika yang menengah ini turun jadi kecil atau turun dari jadi miskin gitu ya misalnya, teman-teman kita yang di middle class. Nah negara kita nggak akan tumbuh 8% secara ekonomi. Nah kita lagi dorong gimana caranya teman-teman yang di tengah ini tetap berada di tengah. Salah satunya apa? Penguatan produk. Penguatan produk ini menjadi penting. UKM kita harus kuat di produk. Selama ini karena terlalu banyak e-commerce, terlalu banyak marketplace, terlalu banyak social media, UKM kita ini terlalu banyak jadi seller. Jadi seller, jadi reseller, jadi dropshipper, jadi afiliator, Iya benar. ya kan? Tapi nggak punya produk. Iya, karena biasanya tuh produknya itu aja sebenarnya, tapi beda-beda toko gitu. Jago jualan nggak punya produk, akhirnya ngambil produk dari luar, Iya. ya kan? Yang jauh lebih murah. Nah sekarang kami sedang berusaha bagaimana caranya agar teman-teman UKM ini fokus di hulu menciptakan produk-produk yang inovatif. Kampus harusnya bisa mendorong itu jadi leverage. Apalagi kampus-kampus yang emang udah berfokus ke wirausaha gitu. Harusnya gitu. Oke, berarti menurut Kakak nih tantangan terbesar dalam mengembangkan bisnis UMKM di Indonesia tuh apa Kak? Dan gimana cara Kakak di Smesco ini untuk mengatasi hal tersebut? Kalau saya bilang ya, kalau di tingkat mahasiswa permasalahannya cuma satu. Nyali, Iya benar. bener. Kamu tanya dosen kamu yang pengen bisnis dah. Coba, Pak mau bisnis gak Pak? Ah enggak, gitu. Nyali. Terkadang kita itu terlalu besar takutnya. Gak berani. Coba kamu bikin Johan saja suruh mau bikin pecel lele di depan kampus. Jawaban dia masih, emang boleh Pak? Iya sih. Emang bisa Pak? Nanti kalau saya diusir satpam gimana? Ya kalau diusir, kalau sama satpam jangan di situ, di sebelah sana aja. Iya padahal masih ada kemungkinan lain gitu. Ada kemungkinan lain. Jadi yang ada di pikiran kita itu ya ketakutannya aja. Padahal ketika nanti kalau gagal kan ada kemungkinan berhasil. Gitu. Jadi hambatan terbesar kalau saya melihat ya untuk teman-teman wirausaha pemula itu adalah ya nyali. Gak berani memulai sesuatu yang baru. Padahal yang namanya bisnis itu memang ada sekolahnya. Tetapi akan jauh lebih berharga kalau kita learning by doing. Apalagi kadang tuh Gen Z sekarang tuh udah stuck di zona nyaman gitu ya Kak. Jadi nggak berani untuk mencoba hal baru gitu ya. Saya nggak ngomong Gen Z sih sebetulnya. Gen Z itu punya caranya sendiri, gue nggak berani. Nggak tahu dah gimana caranya teman-teman Gen Z ini memang agak unik. Apalagi dalam berbisnis. Kalau kamu tahu salah satu industri yang sangat maju saat ini industri sneakers lokal, ya kan? Aero Street itu pabrik dari Klaten, itu kalau dia collab sama sendal jepit ya, Aero ya, collab sama Aero sendal jepit, collab sama Sun Pride, collab sama Le Minerale gitu segala macam, itu 2 menit sold out. Iya benar. 5.000 pasang 2 menit sold out, 10.000 pasang 5 menit sold out. Itu yang ngerjain siapa? Anak Gen Z. Iya sih benar. Anak Gen Z itu jago-jago. Kalau rebahan dia bisa bikin duit, coba kalau dia berdiri. Iya benar kan. Ada kan? Soalnya aku juga awalnya ngiranya tuh Aero Street itu produk produk luar, tapi ternyata kata teman aku enggak, itu lokal gitu. Klaten pabrik gede bang. Iya dia banyak banget collab sama produk-produk lain gitu, brand-brand lain yang emang laku keras gitu, ujung-ujungnya itu keren sih. Ya bu. Kami ini yang gue gen apa ya? Gen milenium ya gue ya. Apa sih kita? Itu kita nggak bakalan bisa jualan 2 menit. Kejual lu nggak akan bisa. Nggak akan bisa. 2 menit soal nggak akan bisa, percaya mas. 10 menit soal 10.000 pasang nggak akan bisa. Anak Gen Z yang bisa. Setuju sih Kak. Terus dari diri Kakak sendiri nih Kak, kira-kira nilai-nilai apa dan prinsip apa yang selalu Kakak pegang untuk bekerja dan harus dipegang oleh mahasiswa dalam berbisnis nih Kak, menurut Kakak? Saya cuma punya satu nilai yang saya pegang dari dulu sampai sekarang. Namanya integrity. Integrity itu bisa nyelamatin kita dari semua. Saya pernah bangkrut 3 kali, saya diselamatin sama integritas.
Saya pernah bangkrut tapi saya nggak pernah nipu. Ngerti kan? Iya, ngerti. Gitu. Integrity itu yang kita pelajari dari orang tua kita ketika kita diajarin ngaji. Value itu yang kita bawa. Apa bedanya orang kaya yang dia korupsi sama nggak korupsi? Yang satunya punya value kebaikan, yang satunya enggak. Dia lupa kalau dia diajarin ngaji. Gitu. Jadi integritas ini menjadi hal yang sangat penting. Mau lu profesional ataupun pengusaha, integritas ini akan bisa nyelamatin kita kemana-mana. Integritas tuh gini, contoh gampang nih. Integritas itu ketika lu punya kesempatan buat nyolong tapi nggak nyolong. Itu integritas. Ya. Ngerti ya? Selalu, karena kita percaya bahwa ini ada yang lihat, Gusti Allah tuh lihat sebetulnya. Itu integritas. Ketika lu punya kesempatan buat ngambil sesuatu milik orang lain tapi kita nggak lakuin, itu integritas. Dan integritas yang nyelamatin saya dari bangkrut 3 kali. Tapi itu setelah jatuh terus bangun lagi itu nggak takut Kak jadinya? Enggak lah, justru what doesn't kill you make you stronger. Iya, setuju sih. Jadi malah makin terchallenge gitu ya Kak. Maksudnya kayak makin berusaha lagi gitu. Oke, terus kemudian di era sekarang ini kan teknologi udah semakin canggih nih Kak di dunia bisnis, termasuk mempengaruhi ke UMKM juga. Nah, bagaimana caranya Smesco memanfaatkan teknologi untuk membantu UMKM berkembang, dan adakah inisiatif digital atau inovasi khusus yang sedang dijalankan oleh Smesco Kak? Sebetulnya kalau kita bicara teknologi, ada teknologi enabler yang berada di hilir. Ya, yang berada di hilir ini enabler biasanya membantu UMKM untuk memasarkan produknya. E-commerce salah satunya. Tetapi ada yang jauh lebih penting dari itu, yaitu bagaimana teknologi itu bisa diimplan di proses produksi. Ini penting dan belum dijalanin di semua UMKM. Teman-teman anak-anak yang high gitu misalnya dia bisa bikin keripik pisang. Anak-anak kitchen bisa, kamu anak pastry juga bisa. Pertanyaannya bagaimana caranya kita mengimplan teknologi di dalam keripik pisang? Diajarin nggak di kampus? Teknologi apa yang diperlukan agar keripik pisang ini bisa jauh lebih mempunyai value? Bagaimana caranya keripik pisang ini kamu bisa produksi 100.000 piece, 100.000 produk sehari? By teknologi. Teknologi, otomatisasi apa yang perlu dilakukan? Nah itu yang menjadi concern kita saat ini, karena di hilir kita semuanya udah punya. E-commerce banyak, jualan gampang, ya kan? Jadi afiliator bisa, TikTok juga ada setiap saat, ya kan? Tinggal produknya. Gimana caranya kalau sekarang kita jualan keripik pisang, masuk inovasi, masuk teknologi, jangan jadi keripik singkong juga. Tapi keripik pisang tetapi yang baru, gitu, sesuatu yang baru yang belum pernah dibikin di dunia ini, dibikin sama anak kamu. Jadi teknologinya mesti ada di industri, di produksi, bukan di hilir. Iya, berarti bukan cuman fokus ke teknologi pemasarannya doang kan, tapi juga di dalam produksinya itu sendiri juga dimasukin unsur-unsur yang teknologinya gitu kan. Sama-sama produksi tempe, yang satu pakai teknologi, yang satunya enggak, pasti yang pakai teknologi lebih sustain. Iya, daripada manual motongin satu-satu gitu ya Kak. Oke, setuju sih Kak. Terus mungkin terakhir nih Kak, ada pesan apa nih Kak buat teman-teman Enhypreneur di luar sana agar tetap termotivasi dalam menghadapi tantangan dunia bisnis saat ini Kak? Apa ya? Yang pertama sebetulnya kalau saya berkaca dari pengalaman yang saya punya, yang pertama jangan takut. Gitu. Ambil shortcut. Ambil shortcut. Jangan percaya pada proses, percaya pada hasil. Saya nggak percaya sama sekali sama proses. Jangan fokus ke proses, fokus ke hasil. Fokus ke proses itu hanya akan membuat kita punya alasan buat gagal. Ketika kita gagal, kita pasti nyalain prosesnya. Jadi fokus di hasil. Ambil shortcut. Jangan takut untuk ngambil shortcut. Shortcut itu tandanya kita pinter. Tapi semua yang kita lakukan itu basisnya adalah value yang tadi saya bilang. Kita diajarin ngaji kok. Shortcut yang bagus. Gitu kan. Shortcut itu berarti kita unggul daripada teman-teman yang lain. Jadi satu punya nyali. Yang kedua, ambil shortcut. Sukses sependek mungkin jauh lebih bagus. Jangan percaya sama proses, percaya sama hasil. Yang terakhir ya integritas. Itu yang kita bawa. Oke, ini semoga teman-teman di luar sana bisa terinspirasi dari kakak nih gitu. Mungkin untuk terakhir nih Kak, aku punya jargon. Nanti jargonnya cuan, challenge yourself, act now. Bisa? Iya. Iya kayak gini katanya cuan. Oke.
Oke, bisa Kak? Ya. Bisa lah ya. Cuan jualan, challenge yourself, act now. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Kak. Si